Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Awal kompetisi besar. Saat Xiao Yan melaporkan nomornya, ekspresi Bai Sheng langsung menegang. Di atasnya menjadi kaku, bahkan ada tambahan pucat. Bai Sheng menaruh dendam pada Xiao Yan sejak dia dikalahkan oleh tangannya, dan dia menyalahkan kekalahannya pada masalah Xiao Yan menelan pil kekuatan naga. Mungkin ini karena dia tidak mau mengakui alasan sebenarnya untuk kalah. Namun, pada saat ini, ketakutan yang sangat samar muncul di hatinya. Tampaknya meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, tetapi di bagian dalam hatinya dia memang merasakan ketakutan terhadap Xiao Yan. Bai Sheng mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu di tangannya dan menatap senyum lucu yang tergantung di sudut mulut Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia menangkap serigala rakus dengan tangannya. Sialan, bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di peringkat kuat. Xiao Yan dengan tenang menatap Bai Sheng yang telah menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya, tapi hatinya tidak terlalu khawatir. Saat itu, ketika dia hanya 1 bintang Douling, dia bisa mengalahkan Bai Sheng. Sekarang setelah kekuatannya sedikit meningkat, dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu seperti melelahkan dirinya sendiri karena mengeluarkan terlalu banyak tenaga yang dia lakukan terakhir kali. Setelah Xiao Yan, ada beberapa orang yang terus memetik batang bambu tersebut. Di antara mereka, lawan Wu Hao adalah bintang 1 Douling yang menduduki peringkat ke-43 di peringkat kuat. Kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap berada di belakang peringkat kuat. Meskipun kekuatan Wu Hao hanya berada di puncak kelas Dadoushi, peluang kemenangannya cukup besar jika dia keluar semua. Dari tampang penampilannya yang tersenyum, terlihat jelas bahwa dia bersukacita atas keberuntungannya. Setelah pesaing terakhir memilih undiannya di bawah pandangan semua orang, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah ditetapkan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berada di peringkat teratas, peringkat kuat. Di antara mereka, seseorang yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Douling secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Begitu nomor itu dibacakan, ekspresi orang ini segera berubah pucat. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di tingkat menengah di peringkat kuat, peluang kemenangannya tidak diragukan lagi jatuh ke nilai yang tidak signifikan di hadapan ahli top seperti Liu Qing. Yang menarik adalah lawan dari Xian. Orang ini adalah kuda hitam yang baru saja mencuri pusat perhatian dan memasuki peringkat kuat. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia tampak seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retret dan berlatih. Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Xian. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa dengan jijik di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya yang ditujukan untuk melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis hingga senja saat kompetisi dimulai. Tatapan Suqian perlahan menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah mengetahui lawan mereka, dia mengangguk sedikit. Sebuah suara lama yang samar bergema di seluruh stadion. Karena undian sudah selesai, kalian semua harus kembali ke tempat duduk kalian dulu. Urutan pertandingan akan diundi secara berurutan. Begitu kata-katanya terdengar, tangan Suqian menarik sebatang bambu dari silinder di depannya. Dia meliriknya dan berkata dengan lemah, "Nomor 7. Tubuh 2 orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat ke atas setelah mendengar nomor yang dipanggil Suqian.
Orang-orang yang memiliki alas bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tetap tinggal. Yang lain harus pergi. Su Qian memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Su Qian. Hanya tersisa 2 orang. Kedua orang di arena juga tahu aturannya. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat memfokuskan perhatian mereka. Wajah mereka tegang saat Du Qi samar meluap dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata mereka saat tatapan mereka dengan tajam mengukur lawan mereka. Galeri tontonan yang menjadi jauh lebih tenang mengamati niat bertarung berapi-api yang secara bertahap meresap di arena, dan percakapan pribadi sekali lagi pecah. Beberapa tatapan juga menjadi panas mendidih saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang telah mereka antisipasi sejak lama akhirnya tirai ditutup. Xiao Yan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Pandangan sebelumnya bertemu dengan Lin Suyat tidak jauh dari sana, bertukar senyuman dan anggukan kepala. Kedua orang ini berada di peringkat ke-35 dan ke-38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada kecemasan saat mereka bertengkar. Wu Hao menatap kedua orang di arena dan tertawa. Xiao Yan mengangguk secara acak. Tubuhnya bersandar di pagar pembatas saat tatapannya dengan malas tertahan di arena. Tidak disangka lawan Xiao Yan gege sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanyalah seseorang yang dikalahkan olehku. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tatapannya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa kemenangannya atas Bai Cheng adalah karena dia mengandalkan bantuan pil obat, bahkan setelah dia memasang panggung dan menerima tantangan saat itu tidak menghilangkan akar masalahnya. Sekarang mereka akan bertemu lagi, dia bisa secara tidak sengaja dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang di depan umum. Jika dia bisa mengalahkan Bai Cheng sekali, maka dia akan bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam padamu. Pertemuan Anda kali ini mungkin benar-benar berakhir dengan pertandingan habis-habisan. Meski kamu tidak takut padanya, kamu juga harus berhati-hati. Jika dia melukai Anda setelah bermain habis-habisan, Anda akan dirugikan dalam pertandingan berikutnya. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Karakternya awalnya sangat berhati-hati. Secara alami, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah dia bisa masuk 10 besar, peringkat kuat, mempengaruhi masalah penting apakah api hati yang jatuh akan berakhir di tangannya. Oleh karena itu, ia mengambil sikap yang sangat berhati-hati dalam kompetisi ini, takut akan terjadi kesalahan kecil yang akan mengakibatkan penyimpangan dari rencananya. Saat beberapa dari mereka bercakap-cakap, 2 orang di bawah tiba-tiba bertabrakan di bawah gelombang suara api dari galeri tontonan. Du Qi yang kuat berinteraksi satu sama lain, meletus dengan gelombang suara ledakan yang dalam dan rendah. Saat sosok manusia berkedip, suara logam bening berulang kali muncul dan percikan api muncul. Dari awal pertarungan, pemanasan dihilangkan dan mereka melakukan pertarungan habis-habisan. Salah satu dari 2 orang di arena adalah afinitas api Du Qi sementara yang lainnya adalah afinitas kayu. Meskipun kekuatan yang terakhir sedikit lebih kuat, dia tampak sedikit berat dalam mempertahankan serangan pihak lain karena Du Qi-nya ditekan oleh pihak lain. Pesaing api Du Qi juga cukup pintar. Dia memahami esensi dari pergi keluar sekaligus. Saat serangannya dilepaskan, angin panas yang berapi-api muncul terus-menerus. Du Qi yang berwarna merah pucat itu seperti kumpulan api seperti zat yang naik, menarik banyak busur di udara dan dengan keras menusuk lawannya. Namun, di bawah serangan ganas dan ganas darinya ini, murid Du Qi kayu itu tidak menunjukkan kepanikan atau perubahan ekspresi sedikit pun.
Wajah yang terakhir tenang saat dia menerima semua serangan dari lawan. Meskipun dia tampaknya dirugikan, dia tidak menerima luka serius. Pertarungan di arena hampir tidak bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat tinggi bahkan di dalam akademi dalam. Makanya, penonton di sekitar galeri tontonan terfokus padanya. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap dua sosok manusia di arena. Teriakan meriah dan teriakan terpadu dipancarkan dan bergema tanpa henti di arena. Meskipun pertarungan di arena sangat mengasyikkan bagi para siswa di galeri tontonan, itu hanya bisa menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya sedikit menganggukkan kepala. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang berbeda, wajar jika mereka memandang sesuatu secara berbeda. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mahasiswa Douki Api itu akan segera kalah. Xiao Yan dengan malas melirik pertarungan di arena sebelum tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Hah! Wu Hao dan Wu Jia di samping sedikit tercengang saat mendengar ini. Saat ini, afinitas api Douki pada dasarnya memegang keuntungan penuh dalam pertarungan. Meskipun afinitas api Douki memiliki serangan yang kuat dan ganas, itu tidak bisa bertahan lama. Jelas bahwa pengalaman bertarung lawannya bahkan lebih kaya darinya dan tahu bagaimana menghindari dan menyeret keluar. Afinitas kayu Douki mungkin memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada afinitas api Douki, tetapi lebih unggul dalam daya tahannya. Selain itu juga dapat menyembuhkan luka secara otomatis. Jika Anda dengan hati-hati merasakan sesuatu, Anda akan dapat menemukan bahwa serangan murid Douki Api Afinitas sudah menjadi lebih lambat. Lawannya, di sisi lain, membalikkan keadaan. Dari kelihatannya, sepertinya pemenangnya akan ditentukan dalam 10 menit. Sun Er di samping tersenyum dan menjelaskan situasinya dengan suara lembut. Wawasannya tidak sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Wu Hao dan Hu Jia juga menjadi lebih perhatian saat mereka mendengar analisis Sun Er. Sesaat kemudian, mereka menganggukkan kepala karena terkejut. Memang, Xiao Yan melirik wajah Sun Er yang tersenyum di sampingnya. Gadis kecil ini melihat hal-hal lebih akurat daripada dia. Setidaknya dia tidak dapat menentukan bahwa pemenang kedua orang ini akan ditentukan dalam 10 menit. Semuanya persis seperti yang diprediksi Sun Er. Pada menit ke-8, perubahan mendadak terjadi dalam pertempuran yang dipenuhi kecemasan. Mahasiswa afinitas kayu Douki, yang telah bertahan secara pasif, tiba-tiba melepaskan serangan yang sangat tajam. Douki hijau pucat di tangannya seperti seberkas cahaya saat ditembakkan. Akhirnya, itu melewati pertahanan lawan dengan cara secepat kilat dan menghantam dadanya dengan keras. Segera, wajah murid Douki Api itu berubah menjadi putih pucat. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulutnya. Tubuhnya dengan keras jatuh dari arena. Pada saat dia mendaki, dia hanya bisa mendengar gemuruh tepuk tangan seperti gemuruh di seluruh stadion. Wajahnya sedih dan tidak puas. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hibu. Sukian dengan acuh tak acuh mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Tidak banyak yang bisa dia puji. Saat tepuk tangan terdengar di seluruh stadion, Sukian bersandar dengan lembut di belakang kursinya. Dia sekali lagi mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. Setelah sedikit terkejut, dia segera mengeluarkan senyuman tanpa sadar saat dia berbicara ke arah beberapa sesepuh di sisinya. Sepertinya kita akan melihat pertandingan yang lebih menarik daripada yang terakhir. Pertandingan kedua, nomor 28. Kesalahan di pihak penulis. Saat suara Sukian jatuh, sosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah pria yang wajahnya angkuh dan sombong. Sebagai kuda hitam yang sorotannya baru-baru ini bahkan melampaui Xiao Yan,
dia menyerbu ke posisi 33 di peringkat kuat dari luar. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata sombong yang mengatakan bahwa jika dia diberi 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiao Yan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun, Xiao Yan tidak membalas ini. Yang terakhir sibuk dengan retretnya, dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa rekan yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke atas panggung, sebuah tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih itu perlahan naik ke atas panggung di bawah tawa cekikikan di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Haha, gadis kecil, santai. Aku pasti akan menahannya. Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Dia sepertinya sudah bisa melihat pemandangan indah dirinya yang maju. Xiao Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di panggung tinggi menyeka keringat dingin di dahi mereka di hadapan tawa arogan pria itu. Orang yang menyedihkan ini, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.